Oke, aman ya Bang Razuna. Di sana hujan nggak? Tadi pagi Di pagi sama kemarin. kemarin ya. Oke, mantap. Kalau di kakak panas banget hari ini. Iya. Terus Bang Razuna, terkait pelajaran kita minggu kemarin, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tugas-tugasnya Bang Razuna coba dikerjakan nggak? Belum Kak, belum ada waktu kemarin. Oke, belum ada waktu. Tapi paham kan apa yang kita pelajari? Paham? Oke. Ada yang mau ditanya dulu terkait pelajaran minggu kemarin? Tidak Kak. Tidak. Oke. Gimana? Udah selesai ujiannya? Tidak Kak. Udah lancar. Ya, Nggak ada yang remedi kan? belum tahu sih Kak. Oh, belum tahu ya. Oke, kalian ada libur kan? Libur minggu depan mungkin udah. Minggu depan udah libur. Sampai ini akhir tahun ya. Ya, Oh, mantap nih. Mau liburan kemana kira-kira Bang Razuna nih? di Batam aja paling. Di Batam. Oke, mantap. Di Batam. Nah, coba kita cek dulu ya Bang Razuna ya. Oke, kita akan belajar sampai jam 5. Coba kita cek dulu apa yang bakal kita pelajari hari ini. Oke, sebentar. Nah, searching kakak sudah kelihatan belum Bang Razuna? Sudah. Oke, mantap. Nah, ini masih lanjutan dari minggu kemarin. Masih ingat nggak apa yang kita pelajari minggu kemarin, Bang? eh Tentang perintah berkondisi bersarang. ya, Ya, perintah berkondisi bersarang ya. Minggu kemarin kita belajar. Jadi udah ada perintah berkondisi itu artinya dia perintahnya dijalankan atau tidak itu tergantung kondisi benar atau tidaknya ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang loop atau looping nih. Ini kepanjangannya looping. Kira-kira kalau dari kata looping ini apa nih artinya Bang Racuna? Udah pernah dengar belum? dia berarti akan berulang-ulang. Nah, benar, dia akan berulang-ulang. Wah, keren nih, udah tahu looping. Dari mana tahunya Bang? Tahu bahasa Inggris Udah ya? pernah, udah pernah belajar waktu Udah, SD. udah pernah belajar tentang looping waktu SD? Ya, ini kan termasuk termasuk yang dasarnya. Iya, benar, mantap, keren nih. Kakak suka di, mantap Bang Racuna. Jadi kita akan belajar tentang looping. Dan nanti looping dengan counter itu seperti apa kita lihat saja. Jadi looping ini benar ya Bang Rajuna, dia ini perintah yang akan dilakukan berulang-ulang tergantung dengan kondisinya seperti apa ya nanti. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini ada memprogram entry kode promo. Jadi entry kita ini diskusi untuk sebagai gambaran tugasnya nanti ya Bang Rajuna ya. Jadi kita akan membuat program entry kode promo. Berarti di sini kita akan memasukkan kode promo dan kita akan dapat notifikasi kodenya promonya seberapa gitu ya. Coba kita lihat dulu. Oke, CEO Longevity puas dengan solusi teknis yang kita berikan. Dia sekarang ingin mengembangkan fungsionalitas situs dengan menambahkan kemampuan untuk membaca kode promosi. Oke, katanya tugas ini masih mirip seperti tugas sebelumnya dan kita harus siap untuk mencoba. Oke. Nah, ini tugasnya ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Oke. Berarti ini ada kode promonya musim panas. Nah, tugasnya adalah untuk menulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan kode promo. Jadi berarti kalau memasukkan kode promo kita membuat fungsi apa, Bang? Eh, In integer, input. input. Iya, input. Nah, input yang seperti ini misal dimasukkan kode promo gitu kan. Nah, ini kan masih tipe data apa nih kalau input doang? Tipe data. Yang teks masih ingat tipe data yang teks? STR itu string, masih ingat string? Oh ya, Iya, string ya. Sebentar. Oke, nah baru jika pengguna masukkan musim panas, maka hasil program kode promo diaktifkan. Berarti kode promonya itu si musim panas. Jika tidak, cetak error. Oke, if berarti ya. If kode promo sama dengan musim panas,
print kode promo diaktifkan, else berarti error. Seperti itu kira-kira ya Bang Razuna. Nah, Ya. ini ada flowchart-nya nih, flowchart. Yang seperti ini namanya flowchart ya Bang. Kamu harus paham dan ingat kalau ada yang seperti ini namanya flowchart. Oke, aman? Ya. Nah, jadi pertama kita akan memasukkan kode promo bagi pembeli. Oke. Jika ini nanti misalkan pembeli yang masukkan Bang, inputan dari user. Jadi kita masukkan misal yang jadi usernya itu Bang Razuna. Kamu masukkan kode promonya. Misal kamu masukkan musim panas. Dia bakal cek di sini nih. Kode pro yang dimasukkan musim panas enggak? Nah, sama dengan musim panas. Kalau sama dengan berarti dia bakal output kode promo diaktifkan di sini ya. Kalau semisal tidak berarti outputnya error. Seperti itu kira-kira untuk si kode promonya. Nah, coba kita lihat dulu. Masukkan kode promo. Nah, seperti ini. Jadi, loopingnya di mana? Jadi, semisal error, kita akan minta lagi, Bang. Kita akan minta lagi dia memasukkan kode promo yang benar. Sampai nanti dia benar di sini, keluar kode promonya. Seperti itu. Kalau error lagi mungkin bisa diulang lagi sampai 2 kali atau lebih. Oke, aman Bang Razuna? Ya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, algoritma bisa dioptimalkan katanya di sini. Jadi, gua masukkan dulu kode promonya. Semisal tidak sesuai dengan kode promo kita musim panas, nah ini tidak hasilnya error, dia bakal mengulangi lagi, masukkan kode promo. Makanya disebut dengan hari ini kita akan belajar looping atau perulangan. Nah, ini yang harus kamu, ini artinya apa, Bang? Yang ini ekspresi logis yang ini. Tanda seru sama dengan ini artinya apa? Eh, Ayo, kalau yang dua seperti ini kan sama dengan. Nah, kalau ya. yang ini apa? Masih ingat atau udah lupa? Eh, Tidak. oh, tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan. Kalau tanda seru ini tidak sama. Berarti yang promonya ini kan satu variabel yang menyimpan apa yang kita input dari si user ya. Nah, misal promo. Promo sama dengan, nah, nanti kita minta input user memasukkan kode promo. Jadi, apapun yang dimasukkan si user akan disimpan di promo ini. Baru dicek promonya sama dengan jika promo tidak sama dengan musim panas, nanti baru dia bakal error. Seperti itu ya Bang gambarannya. Jadi ekspresi logis juga harus kita ketahui. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahwa looping adalah alat untuk memprogram tindakan yang akan diulang selama satu ekspresi logis tetap benar. Jadi selama dia benar, selama ekspresi logisnya benar, uh, masih memenuhi syaratnya, dia bakal mengulang terus, Bang. Looping, akan mengelooping terus. Terus, selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membuat program beberapa jenis looping dan implementasi pemasukan kode promo dan mekanisme diskon lainnya dalam toko longevity. Nah, sini ada yang namanya looping tadi, looping. Oke, tadi katanya udah pernah belajar nih Bang Razuna nih. Nah, bagaimana kita bisa memprogram perulangan tindakan atau pengulangan tindakan? Jadi, kita mengetahui bagaimana cara memprogram kondisi pernyataan yang bisa benar atau salah. Kalau kondisi itu kan bisa benar atau salah ya, Bang Razuna. Ya. Nah, kalau semisalkan salah dia ngapain, kalau semisalkan kondisinya benar dia harus ngapain. Itu yang kita pelajari minggu-minggu sebelumnya tentang perintah berkondisi. Nah, kita akan belajar tentang sebuah konstruksi yang mengulangi selama kondisinya tetap benar. Oke, kita akan pelajari dulu yang mengulangi selama kondisinya benar. Oke, jadi coba dilihat di sini yang kita bahas tadi, kode yang dimasukkan musim panas. Kalau semisal iya, hasilnya error. Oke, bukan musim panas. Kalau iya error berarti masukkan kode lagi, baru itu terus diulangi seperti ini.
Nah, semisal sebentar ya, Bang. Nah, jadi kita lihat lagi. Eh, kan tadi kita sudah buat kode seperti ini. Promo tidak sama dengan ini, tidak sama dengan apa tadi kode promo yang musim panas ya, musim panas. Jadi kalau ini tidak sama dengan berarti dia ya ya, ya. Baru hasilnya error dan kita harus meminta masukkan kode lagi. Nah, terus menerus masukkan kode lagi. Kalau semisal ini tidak, bukan yang dimasukkan bukan musim panas, jawabannya tidak. Berarti kita harus mengaktifkan kode promonya seperti itu, Bang. Itu akan di looping terus. Aman, Bang? Ya, Nah, looping itu apa? Tadi Bang Razuna bilang itu akan perintah yang melaksanakan tindakan diberikan selama suatu ekspresi logis atau kondisi tetap benar. Jadi dia mau diulangi terus. Ini ada contoh looping sederhana yang akan melaksanakan tindakan A selama ekspresi logisnya benar. Nah, misal ekspresi logisnya ini benar. Nah, dia akan kalau ini benar berarti ya ya. Dia akan melaksanakan tindakan satu. Kalau semisal tidak, nanti dia bakal stop. Nah, seperti itu. Misal eh ekspresi logisnya kalau besok pagi hujan, kita tidak pergi sekolah. Oke. Ternyata besok pagi itu tidak hujan. Berarti kita tetap pergi sekolah atau ininya ekspresi logis ini selesai. Kalau misal besok hujan, berarti di sini kita tidak akan pergi sekolah. Nah, baru diulangi lagi. Besok hujan lagi enggak? Kalau masih iya, baru tetap dilaksanakan tidak pergi sekolah. Seperti itu Bang Razuna. Jadi di looping terus. Aman? ya, Oke. Nah, di sini coba kita cek tugasnya dulu. Buat sebuah algoritma untuk mengecek jika nomor sebuah kartu yang dimasukkan adalah nomor menang. Nah, jika nomornya 45626, maka cetak kamu menang. Jika tidak, cetak semoga lain kali lebih beruntung dan meminta untuk memasukkan ulang. Jadi seperti apa nih kira-kira? Jadi untuk flowchartnya seperti ini. Ini berarti kita buat inputan yang, nah, kalau inputan nomor kan berarti integer ya, Bang. Kalau inputan nomor berarti integer, berarti kita simpan di nomor, nomor sama dengan int input yang seperti itu, Bang. Nah, input masukkan nomor. Semisal nomornya bukan, ah, nomornya bukan, nah ini bukan ya. Ternyata nomornya bukan 45626. Berarti semoga lain kali lebih beruntung. Nah, jawaban yang kita kasih. Kalau semisal nomornya benar, 456 dia masuk ke tidak. Jadi dia bakal eh, kamu menang seperti itu. Itu selama nanti bukan 45626 dia bakal mau looping terus seperti ini. Mengulang-ulangi terus, Bang Rajuna. Seperti itu. Aman untuk looping? ya. Oke. Nah, ini nih. Looping itu looping bisa diprogram menggunakan operator while. Seperti itu ya, Bang. Sebentar. Ini ada orang tua. Nah, jadi looping while dan looping for nanti, Bang. Cuman hari ini kita hanya fokus ke looping while dulu ya, looping while. Jadi, looping while ini kayak gimana? Mirip dengan selama. Nah, selama ini, jadi ini kita tidak tahu eh, kapan kapan berapa kali looping yang harus kita laksanakan, Bang Razuna. Contohnya seperti apa? Misal gini, kakak suruh Bang Razuna pergi ke kemana ya? Ke dapur lah. Anggap saja ke dapur selama 10 menit. Nah, itu bolak-balik dari dapur ke kamar selama 10 menit. Itu kan kita nggak tahu berapa kali Bang Razuna muter ya. Misal ini kamar, ini dapur, ini Bang Razuna nih. Nah, gini terus kan selama 10 menit. Kita tahu nggak berapa kali? Nggak tahu kan, Bang Razuna? Nah, Ya, itu yang menggunakan while selama waktunya belum habis, yang 10 menit ini belum habis,
Ini bakal terus berjalan. Bisa saja nanti Bang Razuna bisa 12 kali ke dapur selama 10 menit. Bisa saja 30 kali selama 10 menit. Nah, itu untuk while. Jadi nanti kita juga akan belajar for. Jadi itu kita tahu Bang Razuna. Kakak suruh misal Bang Razuna pergi ke dapur dan ke kamar bolak-balik itu selama 10 kali. Nah, itu kan kita tahu kalau kita harus melooping selama 10 kali ya. Nah, kalau while itu kita tidak tahu berapa kali perulangan, cuman kita tahu kapan kita harus berhenti. Nah, paham bedanya Bang? Ya, Oke, paham bedanya ya. Nah, kalau while tadi gimana? dia misalnya seperti yang tadi kakak bilang itu, apa, kita nggak tahu berapa kali diulang, bisa jadi lebih, bisa sampai 30 lebih. Kita tidak tahu berapa kali diulang, tapi kita tahu kapan harus berhenti ya. Nah, kita nggak tahu nih berapa kali harus diulang, tapi kita tahu kapan harus berhenti. Contohnya tadi yang 10 menit selama. Oke, sebentar ya, Bang Razuna. Halo, Bang Razuna. Halo. Tes tes Bang Razuna. Oke, sebentar ya Bang Razuna. Eh, baru dari toilet kah dirimu? Ambil air. Oh, ambil air. Oke, kakak share screen lagi. Tadi, while itu kita tidak tahu berapa kali, tapi kita tahu kapan harus berhenti. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Nah, selama ekspresi ini masih benar, contohnya tadi selama eh, waktu 10 menitnya ini belum habis, nah kita akan melaksanakan tindakan yang ada di while-nya. Kalau semisal ini sudah selesai nih, yang 10 menit ini, kita akan melaksanakan tindakan yang ada di sini. Berarti kita harus berhenti melakukan loopingnya. Seperti itu, Mbak. Aman? Ya, Oke. Nah, kita disuruh membuat program mengecek jika nomor sebuah kartu yang dimasukkan adalah nomor menang. Oke. Jadi, seperti ini. Coba. Jadi, Bang Razuna yang harus kamu pahami, ini ya. Sebentar, kakak ini dulu. Misal nih, di sini. Oke, coba kita buat dulu kodenya. Jadi kan Bang Razuna kalau kayak gini doang nih. Yang ini, kalau yang ini doang. Nah, ini kan namanya kita menginput juga ya. Yang ini coba dilihat dulu yang baris satu, Bang. Ini kan menginput ya, juga. Cuman yang kita inputkan itu berupa string. Karena yang diminta nomor. Nah, ini coba nih. Kakak masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia pasti bakal tetap jalan, cuman ini yang kita inputkan ini bentuknya string nih, Bang. Ini bentuknya string. Kalau semisal nanti ini kita cetak yang nomor kartu. Oke, sebentar. Kita cetak yang nomor kartu di sini. Di sini. Dia bakal menampilkan bentuk stringnya, Bang. Misal 2. Nah, di situ 12 kan dia dia tampilkan. Jadi ya,
Makanya kalau kita pengen yang namanya memasukkan integer atau bilangan bulat, di sini kan yang diminta kita masukkan angka. Berarti kan kita harus tipe data integer ya, tipe data integer atau enggak sih float. Jadi di sini kita buat integer kayak gini, Bang, seperti yang biasa kita pelajari. Yang kayak gini, jangan lupa ininya ya, int. Kalau semisal inputannya berupa angka. Nah, kembali lagi kita ke looping. Jadi tadi dia minta, di sini kita sudah tahu nih, kalau nomor beruntungnya itu 45626. Kalau semisal tidak, berarti kita akan semoga lain kali lebih beruntung dan memasukkan nomor kartu lagi ya. Coba kita masukkan dulu di luar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia minta lagi nih. Dia bakal ngeluping terus sampai kita benar-benar memasukkan kodenya, Bang. Coba kakak masukkan yang salah lagi. Dia bakal meminta lagi, Bang. Sampai nah, sebelum kita benar dia bakal meminta lagi sampai kita benar, misal 4, 5, 6, 2, 6. Kalau ini sudah benar dia bakal otomatis berhenti. Makanya kita menggunakan looping while. Ya ini selama nomor kartunya tidak sama dengan 4, 5, 6, 2, 8, ini bakal diulang-ulang terus. Seperti itu kira-kira untuk si looping while-nya. Paham nggak? Ya, Oke, mantap. Kalau paham, kita lanjutkan. Oke, nah, di sini ada tugas lagi nih. Berarti buat program meminta pelanggan untuk memasukkan saat dijalankan. Program harus meminta input pengguna memasukkan off untuk setiap masukan yang mencetak. Terima kasih untuk masukannya. Jadi, kita ada kondisi lagi di sini. Katanya while tidak sama dengan off. Itu artinya apa, Bang? While tidak sama dengan off. Yang ini coba. While tidak sama dengan off. Kira-kira artinya seperti apa nih? Seperti apa, Bang, kira-kira? nah, nggak tahu. Selama yang dimasukkan si usernya itu tidak sama dengan off, dia bakal terus mengulang, Bang. Misal kita memasukkan masukan tes. Nah, ini bakal oke. Ini bakal diulang terus nih. Saya misal Razuna. Oke, tes lagi. Nah, ini bakal diulang terus. Kalau kita ketik off, dia bakal stop. Nah, itu yang namanya perulangan menggunakan while selama masukannya tidak sama dengan off. Nah, selama masukannya tidak sama dengan off, itu bakal diulang-ulang terus. Itu untuk penggunaan looping, Bang Razuna. Paham nggak? Ya, Oke. Misal kalau ini kakak ganti stop. Ya, selama tidak sama dengan stop. Coba kita jalankan dulu off. Ini bakal terus dijalankan. Tes. Satu, dua. Nah, ini bakal terus dijalankan selama kita tidak mengetik off. Kalau sudah stop, baru dia bakal berhenti. Makanya dibilang looping while itu artinya looping selama. Selama apa? Selama kondisinya itu misal ini sama dengan stop. Nah, intinya eh kalau kita lihat di sini yang penting itu kita harus melihat kondisi ini apa yang harus terpenuhi, Bang. Makanya selama itu masih belum terpenuhi, dia bakal terus berjalan, loh. Dia bakal terus eh, melooping atau mengulang-ulangi perintah yang sama. Selama ininya masih benar seperti itu. Aman, Bang Razuna? ya, Oke. Nah, meminta untuk mengembalikan masukan. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah paham tentang apa itu si yang namanya looping while. Looping while. Oke, kita lihat dulu. Tadi kita sudah tahu apa yang namanya looping while. Nah, sebuah variabel di sini ada counter, Bang.
Di sini ada counter. Counter itu seperti apa? Ini masih bagian dari looping ya. Sebuah variabel menyimpan banyaknya pengulangan dari suatu looping. Nah, ini menyimpan banyaknya pengulangan dari suatu looping. Berarti kita tahu nanti berapa banyak, atau berapa yang sudah, berapa kali kita misal, Bang Razuna memasukkan nama sebanyak berapa kali. Misal 5 kali, mengulang-ulang terus karena salah-salah terus. Nah, dia bakal dicatat di counter ini, Bang. Dia bakal dicatat di counter ini berapa kali kamu menginputkan nama. Nah, variabel menyimpan banyaknya pengulangan. Oke, contohnya seperti misal kayak gini, Bang. Nah, ini kan dia apakah ekspresi logisnya benar? Oke, iya. Melaksanakan tindakan satu. Nah, berarti ini tambahkan counter sebanyak satu. Berarti ini berubah jadi satu. Nah, apakah ekspresi logisnya benar? Kalau masih iya, berarti ditambahkan lagi satu ke sini. Ini jadi dua. Nah, terus ditambah-tambah terus sampai nanti berapa kali yang digunakan si loopingnya, Bang. Berapa kali perulangan si loopingnya dijalankan. Itu yang dinamakan counter. Oke, paham kira-kira Bang Razuna? Ya, Oke, coba kita lihat lagi. Nah, di sini. Counter menyimpan semua pengulangan dari looping di mana sebuah kondisi benar. Oke, jadi di plus satu. Saya ini contohnya nih. Kita buat dulu. Oke, sebentar. Sebelum ke tugas, ini contoh kita menggunakan counter ya. Kita menggunakan counter di sini, Bang. Sebentar. Nah, kita menggunakan counter. Nah, seperti apa? Misal, ini kan eh si counternya ini isi awalnya satu ya, Bang. Isi awal satu, baru nanti setiap kita menggunakan loopingnya ini dia bakal terus bertambah. Dia bakal terus bertambah, Bang. Jadi coba kita masukkan dulu tes. Coba sekali lagi. Nah, sampai kita masukkan tahun baru. Oke, nah ini jangan items. Kita akan menampilkan di sini kita akan menampilkan berapa kali percobaan. Berarti di sini kita ambil variabel percobaan. Nah, seperti ini. Coba. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau nanti tahun baru ini kita masukkan, nah berarti kita 5 kali percobaan agar kita memasukkan kode yang benar seperti itu, Bang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, sampai kita memasukkan kode yang benar di sini. Jadi, 5 ini diambil dari mana? 5 ini diambil dari percobaan yang ini, Bang. Nah, di sini kan plus satu seperti itu. Paham, Bang Razuna? paham. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, seperti biasa, kita akan mengerjakan tugas, Bang. Longevity di bagian nomor 7. Kakak stop share. Nah, ya itu.
Oke, mantap. Nomor satu langsung benar. Lihat di situ. Program di mana badan dari looping dilaksanakan 4 kali. Yang mana tuh kira-kira? 4 kali. Oke, coba 4 kali. Badannya akan dilaksanakan 4 kali loopingnya. Ada dua di situ, Bang. Dua jawabannya ya. Tadi yang kamu buat kayaknya benar satu tuh. Nah, itu sudah benar satu. Satu lagi cari 4 kali. Dua tambah dua berapa? Nah, mantap. Lanjutkan. Nah, ini masuk nih. Lanjutkan dulu ya, Bang. Coba dilihat salahnya di mana yang harus diperbaiki. Yang tadi yang kakak ingatkan, integer input itu harus ditutup dengan tanda kurung. Jangan lupa. Nah, nah ini itu belum. Jangan itunya. Ininya lihat nih. Itu dihapus. Ini kan masih merah, berarti belum ada pasangan dia di sini. Satu lagi kita buat tutup kurungnya. Nah, baru dicek lagi. Sama ya. Nah, itu apa tuh? Yang ini, Bu. Ini ada tanda petik. Di sini nggak ada. Berarti ditambahkan tanda petik. Nah, seperti itu. Dicek lagi. Dicek-cek dulu. Ah, coba ini kan print nih. Yang baris ketiga ini fungsi print. Emang boleh di dalam fungsi print itu tidak ada tanda petik? Harus string di situ kan, Bang? Ya, Hmm. Jangan jangan di situnya dong, Bang, di dalam tanda kurungnya. Seperti biasa fungsi print. Nah, kalau dirasa sudah dijalankan. Nah, masih ada tuh. Coba dilihat dulu kondisinya seperti apa. Nah, ini Bang yang kakak bilang tadi. Coba. Di sini kan Bang kita akan memasukkan berupa angka ya. Berarti di sini apa yang harus diubah? Ini kan masih inputan string nih Bang. Gimana caranya biar jadi integer? Jadikan seperti ini Bang. Nah, ini integer ya ini loh. Yang kakak bilang tadi. Jadikan seperti yang di sini. Yang baris keempat. Coba lihat bedanya apa yang ini sama yang ini Bang. Apa perbedaannya? Nah, integernya nggak ada benar. Seperti itu Bang, kalau kita mau masukkan angka. Oke. Ayo ada yang masih kurang tuh. Iya, dilanjutkan dulu ya. Ayo, itu apa artinya waktu lebih kecil 10, waktu lebih kecil 24. Apa salahnya tuh kira-kira? Itu salah tuh oh, operator code. Dibaca dulu perintah tugasnya, Bang. Coba nggak baca perintah tugasnya. Nah, toko buka dari jam 10 sampai 24. Berarti itu kan lebih kecil 10. Waktu lebih ini Bang Razuna tahu kan yang ini lebih kecil 10. Berarti bukanya 10 ke bawah dong. Sementara katanya dari 10 sampai jam 24. Apa yang harus kita ganti di situ?
waktu lebih besar sama dengan. Karena kan kita sudah belajar dari jam 10 yang ininya Bang, yang jam 10 yang ini coba diganti. Nah, itu lebih kecilnya diganti jadi lebih besar sama dengan. Dispasi dulu, dispasi. Nah, lebih besar sama dengan. Itu sama dengannya satu saja Bang kalau operator yang seperti ini. Nah, itu berartinya dari jam 10 sampai jam 23 coba dijalankan. Itu harus diperhatikan ya Bang. Nah, masih bad input apalagi kira-kira. Nah, itu titik duanya harus dibuat di sini di setelah 24-nya. Titik dua. Ya, di situ. Titik dua. Oke, coba. Ada lagi nggak? Kami buka. Gitu nggak kira-kira jawabannya, Bang? Nah, kita cuma masukkan satu tuh. Apa yang salah? Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Coba. Oh, kamu nggak membuat inputan ininya, Bang. Sebentar. Ini nih. Ini harus sejajar di ini sejajar sama ini. Waktunya sejajar dengan printnya. Dimatikan dulu ini, Bang. Iya. Harus disejajarin print yang di dalam while-nya ini. Ini. Waktunya ini dimajuin sejajar dengan print. Ini disejajarin dengan print yang ini. Waktunya, Bang, dari belakang, please. Nah, sejajarin dengan print. Sejajarin dengan print. Print yang iya yang di atas. Oke, coba dijalankan lagi. Dicentang. Oke. Nah, apakah itu sudah benar? Coba. Nah, kan? Nah, harus diperhatikan, Bang. Coba dikerjakan dulu sendiri. Nomor 4 ini. Gampang itu, Bang. Cuman sedikit kodenya. Gampang. Jadi dibuat dulu. Lihat petunjuknya. Dilihat petunjuknya. Fokus ya, Bang Razuna.
tinggal membuat print jika loopnya benar dan tidak jika tidak benar buat print seperti itu. Dia pakai while. Nah, ya benar. Oke, Bang Razuna. Itu sebenarnya kamu nggak usah buat while lagi, tinggal buat print saja. Print satu lagi aja. Ah, iya, di sini. Iya, disejajar dengan while-nya. Dibuat print. Sejajar dengan while-nya. Ah, ini, oke, mantap. Lanjut. Apa yang mau kamu ini? Kode promo diterima ya? Oke, mantap. Itu udah paham tuh Bang Razuna tuh. Kode promo diterima.
Dihapus sekali lagi bang, biar empatnya hapus. Dihapus sekali lagi. Ah ya, benar. Coba dijalankan kalau sudah. Panjang kesehatan hidup. Itu kayaknya ininya bang. Sebentar. Kapitalnya di kode. K-nya itu harus kapital. Ini. K ya itu coba. Sama. Yang paling bawah ini bukan masukkan kode promo lagi bang, tapi dia kode promo diterima. Nah, kode promo diterima di sini. K-nya besar ya. K-nya besar. Kenapa? Karena itu otomatis nanti masukkan kode promo itu udah yang di atas nanti bang. Yang while yang di atas. Pakai titik diterimanya nanti ya. Diterima titik gitu. Tapi dilanjut dulu aja. Dilanjut dulu aja bang. Ulangi lagi nanti. Nah itu. Tambah titiknya dulu. Berlakunya juga pakai titik. Iya. Karena ini auto check ya. Oke. Nah, mantap. Ih, keren nih Bang Razuna nih. Lanjut. Semangat ya Bang Razuna. Fokus dulu. Ini yang pakai counter tadi Bang.
Ini Bang untuk jawaban nomor 5 Kak kirim dari room chatnya. Sebelum kita tutup kelas karena udah sisa 3 menit lagi. Sebentar. Nah ini. Ini jawaban nomor 5-nya. Dijawab dulu. Room chatnya ya. Baru setelah dijawab kita stop share. Itu nggak usah dihapus lagi Bang. Diulang lagi aja Bang, diulang. Dijalankan lagi. Ya, itu dimatikan, ulang lagi. Oke. 87756. 87756. Oke, enter. 876 87654. Oke, enter dulu, enter. Ah, sudah. Oke, di stop dulu, Bang. Nah, jadi nanti dilanjut ya pengerjaannya. Tadi Kakak lihat, oh ternyata cara kerjanya Bang Razuna teliti. Bisa kamu mengerjakan Bang Razuna? Keren. eh ada lagi yang mau ditanya, Bang? Enggak. Oke, dilanjut nanti dicoba-coba ya, Bang ya. Ya, Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sampai sini kelas kita hari ini, Bang. Terima kasih. Dan keren banget, hari ini kita belajar tentang looping while dan belajar tentang counter. Jadi itu diingat-ingat, nanti dicoba-coba dulu ya, Bang Razuna ya. ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, selamat sore dan terima kasih untuk hari ini, Bang Razuna. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Baik, Kak. Oke, KKN ya.